Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farah Julianti dengan NIM C1K080021. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Rumput laut atau seaweed merupakan tumbuhan laut yang tergolong dalam ganggang atau alga yang bersifat multiseluler dan dari divisi Talophyta. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun, dan rumput laut hidup di dasar samudra yang dapat tertembus cahaya matahari. Secara umum, rumput laut dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, Rhodophyta atau alga merah, yang kedua, Phaeophyta atau alga coklat, yang ketiga, Chlorophyta atau alga hijau, dan yang keempat, Cyanophyta atau ganggang biru hijau. Rumput laut merah memiliki tali yang berwarna coklat tua, coklat muda, violet, merah tua, merah muda, abu-abu, dan hijau. Rumput laut merah memiliki berbagai macam manfaat seperti yang tertera di atas dan berdasarkan spesiesnya. Rumput laut hijau memiliki tali yang berwarna hijau tua, hijau muda, hijau transparan, hijau kehitam-hitaman, dan hijau kekuning-kuningan. Bentuk tali dapat berupa lembaran, batangan, bulat berlubang, dan bulat gepeng. Selain itu, tali bersifat lunak dan keras dan dapat tumbuh melekat pada batuan ataupun melayang di permukaan perairan. Berikut adalah jenis rumput laut hijau yang bermanfaat untuk bahan obat-obatan dan makanan. Selanjutnya yaitu rumput laut coklat. Secara umum, bentuk tali pada rumput laut coklat berbentuk panjang dengan ukuran besar atau kecil, dapat berupa lembaran, bulatan, bulat pipih, batangan, dan bertandan. Tali bersifat lunak atau kenyal, berwarna kuning kecoklatan, coklat tua, dan coklat muda. Adapun jenis rumput laut coklat yang memiliki beberapa manfaat berdasarkan spesiesnya. Adapun metode yang digunakan dalam budidaya rumput laut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode lepas dasar. Metode ini dilakukan dengan mengikat benih rumput laut pada rentangan tali nilon atau jaring di atas dasar perairan dengan menggunakan pancang-pancang kayu. Yang kedua yaitu metode rakit apung. Metode rakit apung merupakan budidaya rumput laut dengan cara mengikat rumput laut pada tali ris yang diikatkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu. Yang ketiga yaitu metode rawai. Metode rawai merupakan cara yang paling banyak diminati petani rumput laut karena di samping fleksibel dalam pemilihan lokasi, juga biaya yang dikeluarkan lebih murah. Metode rawai biasa juga disebut sebagai metode longline. Rumput laut sebagai komoditas potensial untuk dikembangkan, juga karena teknik produksi budidaya rumput laut relatif mudah dan murah dengan resiko gagal panen yang sangat rendah, produktivitas tinggi, dan panen bisa dilakukan setiap 45-60 hari sekali atau sekitar 4 kali panen dalam setahun. Harga jual rumput laut yang cukup tinggi juga merupakan salah satu faktor pendorong untuk budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut juga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan multiplier effects ekonomi yang besar dan luas. Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama rumput laut dunia dengan produksi rumput laut basah mencapai 11,6 juta ton pada tahun 2016 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di atas.
Produksi tersebut sebagian besar untuk jenis Eucema sp dan Gracilaria sp. Sebagai perbandingan, pada tahun 2016, produksi rumput laut dunia adalah sekitar 30 juta ton, sehingga Indonesia berkontribusi hampir 40% dari total produksi rumput laut dunia. Dalam perdagangan internasional, rumput laut diperjualbelikan dalam 5 HS kode, sebagaimana yang terlihat dalam tabel di atas. HS kode yang 12 merupakan produk dalam bentuk bahan baku atau rumput laut kering, sementara HS kode 13 merupakan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ekspor rumput laut Indonesia sebagian besar 94% dalam bentuk bahan baku. Dari kondisi di atas, Indonesia perlu untuk mengembangkan produk rumput laut bernilai tambah tinggi. Salah satu produk turunan rumput laut yang nilainya tinggi adalah hidrokoloid, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam produk pangan maupun non-pangan. Untuk meningkatkan utilitas industri pengolahan rumput laut, tentunya diperlukan integrasi sektor hulu dan hilir. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan hal tersebut melalui Perpres nomor 33